Haleluya, kembali lagi kita bertemu dalam program eh, habit, kebiasaan yang harus dibangun dari setiap orang percaya. Sebab sekali lagi saya percaya bahwa kehidupan yang kekinian, kehidupan yang up to date, kehidupan yang menjawab tantangan adalah kehidupan sesuai dengan firman Allah. Sebab jelas Alkitab berkata, langit dan bumi akan lenyap, tapi firman Tuhan tinggal kekal sampai selama-lamanya. Jadi artinya, jika hidup kita terpaut pada firman Allah, jika kita hidup kita bersumber dari kebenaran sejati, bersumber dari Yesus, maka kita akan hidup di zaman-zaman yang berbeda. Semutakhir apapun zaman kita hidup, kita akan tetap up to date dengan situasi dan keadaan, karena kita berpatokan pada kebenaran yang sejati. Sehingga saudara-saudara, dengan ini saat ini kita akan terus masuk lebih jauh lagi bagaimana kita membangun, kita memperbaiki dasar-dasar kebenaran agar supaya hidup kita tetap terus bergerak di dalam kehendak Allah. Walaupun memang ada persoalan, walaupun memang situasi tidak kondusif, walaupun memang ada tantangan-tantangan yang begitu banyak fitur-fiturnya, yang membuat gereja sepertinya terpojok, yang membuat gereja sepertinya tidak ada taji lagi, tidak ada kekuatannya lagi. Tetapi kita harus tetap percaya bahwa kita akan dibawa oleh Tuhan untuk hidup berkemenangan. Akan tetapi harga yang harus kita bayar, harga yang harus kita lepaskan tidak mudah, tidak murah, dan tidak gampang. Nah, untuk itu saudara-saudara, kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan tentunya. Nah, salah satu kebiasaan yang harus kita bangun di dalam hidup ini adalah kehidupan yang selalu bersyukur. Bersyukur ini merupakan satu kebiasaan yang selalu harus kita bangun. Karena bersyukur bukanlah sikap untuk meniadakan. Sekali lagi, bersyukur itu bukan sikap yang meniadakan masalah atau kenyataan yang sementara terjadi. Tapi sebuah sikap yang berorientasi, yang berfokus kepada Tuhan, dan tetap percaya bahwa Tuhan, bahwa Yesus tidak pernah berubah. Jadi saudara-saudara, sikap hati yang bersyukur, kehidupan yang selalu bersyukur, bukan berarti kita bahasa Manadonya, sebutan istilah Manadonya seperti kita pakai kacamata kuda, hanya menuju pada satu arah saja, tetapi kita tidak sadar tentang situasi yang ada di sekitar kita. Kita tetap tahu situasi yang ada di sekitar kita, ada masalah, ada persoalan, tetapi orientasi kita, fokus kita hanya kepada Tuhan. Dan kita percaya bahwa Dia tetap Tuhan, tetap Yesus Kristus yang tidak pernah berubah. Itulah hidup yang bersyukur. Nah, untuk itu saudara-saudara, coba kita lihat beberapa ayat untuk menuntun kita bagaimana hidup yang bersyukur dan betapa pentingnya bersyukur itu, dan apa prinsip-prinsip, apa landasan-landasan, dasar-dasar kebenaran supaya kita tetap bersyukur. Di dalam Ibrani pasal 12 ayat 26 sampai 28 saya baca bagi saudara. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Jadi Alkitab di sini memberitahu bahwa kehidupan kita, walaupun ada goncangan di sekitar kita, tapi kita menerima anugerah yang sangat luar biasa, bahwa kita hidup di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Untuk itulah kita harus mengucap syukur,
Karena Yesus tidak pernah berubah. Walaupun keadaan, situasi, orang-orang, keadaan di sekitar kita cepat sekali berubah, tapi kita harus tetap percaya Yesus kita tidak pernah berubah. Untuk landasan itulah maka kita harus belajar untuk bersyukur. Nah, apa prinsip kita untuk bersyukur? Pertama, saudara-saudara, bersyukur itu, sekali lagi, bersyukur itu adalah kehendak Allah bagi kita. Kalau kita berjumpa dengan kehendak Allah, berarti kita berjumpa dengan sesuatu yang tidak dapat kita diskusikan lagi, karena kehendak Allah itu sudah merupakan kehendak yang tertinggi. Kehendak Allah itu adalah kehendak yang adikodrati, di atas segala-galanya. Jadi kita harus belajar untuk apa, saudara? Untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Nah, bersyukur itu adalah kehendak Allah bagi kita. Makanya 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Jadi mengucap syukur itu merupakan kehendak Allah. Kehendak Allah adalah prioritas utama bagi umat kerajaan Allah. Kehendak Allah adalah target utama, fokus utama bagi orang percaya, bagi gereja di akhir zaman ini. Dan sekaligus harus menjadi pengejaran terbesar bagi kita. Kehendak Allah itu penting. Makanya dalam Matius pasal 7 ayat 21, di situ menceritakan bagaimana orang yang diterima oleh Tuhan. Dan orang yang diterima oleh Tuhan, mereka yang melakukan kehendak Allah. Jadi kehendak Allah itu merupakan prioritas utama kita. Kehendak Allah itu sekaligus juga merupakan pengejaran terbesar yang harus kita lakukan terus menerus. Kita harus belajar terus, kita harus rendahkan hati terus, untuk terus menjadi pengejaran terbesar kita. Karena kehendak Allah itu adalah pencapaian yang sangat-sangat luar biasa bagi kita untuk hidup di dalam nilai-nilai Tuhan, untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi, firman Tuhan ini adalah firman Tuhan yang sangat luar biasa. Alkitab itu luar biasa, dan Alkitab itu merupakan tolak ukur kehidupan kita. Alkitab itu merupakan kehidupan kita sendiri, karena ini adalah firman Tuhan. Dan firman Tuhan ini tidak akan pernah lekang oleh panas, tidak akan pernah lekang oleh waktu, oleh kemajuan zaman, oleh situasi-situasi yang cepat berubah. Firman Tuhan itu tidak akan pernah berubah, karena firman Tuhan itu adalah kehendak Allah. Dan kehendak Allah yang Tuhan ingin menjadi pengejaran bagi kita adalah bersyukur. Jadi kita harus belajar untuk bersyukur kepada Tuhan, karena itu prinsip yang pertama, saudara. Prinsip yang luar biasa. Dan kedua, saudara, bersyukur itu kita berarti setuju dan sepakat dengan Tuhan. Sekali lagi, hal yang berikut tentang bersyukur. Bersyukur itu berarti kita taklukkan hidup kita setuju dengan Tuhan, sepakat dengan Tuhan. Sebaliknya, waktu kita bersungut-sungut, maka sesungguhnya kita sedang menyatakan bahwa Tuhan salah dan keliru dengan apa yang Dia kerjakan dalam kehidupan kita. Dan itu berarti kita sedang konfrontasi, kita sedang melawan, kita sedang memberontak kepada Tuhan. Jadi bersyukur itu sekali lagi merupakan satu pengakuan kita setuju dengan Tuhan. Kita sepakat dengan Tuhan. Apapun yang Tuhan kerjakan, apapun yang Tuhan lakukan, kita setuju. Kita sepakat. Itulah yang namanya kita bersyukur. Karena memang orang yang bersyukur tidak mungkin dia akan bersungut-sungut. Orang yang bersyukur tidak mungkin dia akan berontak kepada Tuhan. Dia akan tetap setuju dengan Tuhan. Walaupun mungkin waktu pertama dia bertemu dengan persoalan, dia mungkin akan ada banyak pertanyaan di dalam hati. Tetapi karena dia bersyukur untuk apa yang Tuhan izinkan terjadi, dia setuju dengan Tuhan.
Dia sepakat dengan Tuhan. Dia tidak berontak kepada Tuhan. Dia tidak konfrontasi dengan Tuhan. Itulah yang namanya bersyukur. Bersyukur yang berikut, saudara-saudara. Pengertian bersyukur yang berikut adalah, bersyukur itu berarti kita menyatakan bahwa Tuhan adalah Raja. Sekali lagi, waktu kita bersyukur, berarti kita sedang menyatakan Tuhan itu adalah Raja yang berdaulat, yang berkuasa, yang memimpin atas hidup kita. Apapun yang Dia lakukan adalah baik. Apapun yang Dia rencanakan adalah baik. Tidak ada kata-kata yang menolak apa yang Dia katakan. Karena memang bersyukur itu menyatakan bahwa Tuhan itu Raja. Tuhan itu berdaulat. Tuhan itu berkuasa. Makanya di Mazmur pasal 22 ayat 4 kita lihat pelan-pelan. Padahal Engkau yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian Israel. Kata bersemayam, sekali lagi kata bersemayam berhubungan erat tahta dan rajanya. Jadi ketika kita bersyukur, kita sedang mengakui, kita sedang menghormati, serta menjadikan Tuhan sebagai Raja yang berdaulat atas kehidupan kita. Dia bersemayam di atas tahta. Dia bersemayam di tempatnya yang kudus. Waktu kita bersyukur, kita sedang mengakui, kita sedang menghormati, kita sedang memberikan penghormatan. Karena Dia berdaulat atas hidup kita sepenuhnya. Haleluya. Makanya bersyukur itu merupakan habit yang penting bagi setiap orang percaya dalam menghadapi situasi-situasi yang cepat sekali berubah. Sekali lagi, situasi yang cepat berubah saat-saat ini. Yang berikut, saudara, tentang bersyukur. Bersyukur merupakan bukti iman. Sekali lagi, orang yang bersyukur berarti dia membuktikan dia adalah orang yang beriman dan tanda bahwa kita siap menghadapi kenyataan apapun. Bersyukur merupakan tanda dari orang yang beriman, bukti iman kita. Bersyukur merupakan bukti iman dan tanda bahwa kita siap menghadapi kenyataan apapun yang akan terjadi. Itu kita lihat di dalam beberapa tokoh, 2 tokoh. Coba kita lihat tentang Habakuk, tentang Ayub dulu. Tentang Ayub, Ayub 1 ayat 21. Berbunyi begini. Dengan katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saudara tahu peristiwa yang dialami oleh Daud. Sebenarnya tidak ada alasan sedikit pun secara logika dia harus bersyukur. Sebenarnya tidak ada sedikit pun alasan secara manusiawi dia harus bersyukur. Tetapi justru waktu tidak alasan dia bersyukur, tidak ada alasan dia bersyukur, dia membuktikan imannya. Dia membuktikan bahwa dia bersyukur dengan bukti imannya kepada Tuhan. Karena dia berkata dengan sangat lantang, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Artinya Ayub siap karena dia bersyukur, tanda dari imannya. Dia siap menghadapi apapun keputusan Tuhan. Ayub tetap dapat bersyukur dan memuji Tuhan di tengah badai sekalipun. Begitupun kita. Badai apapun yang sementara terjadi sekarang. Sekali lagi mari kita bangun kehidupan kita dengan dasar kehidupan yang benar, dengan dasar kebenaran sejati. Salah satunya yang harus kita bangun sekarang, yang harus kita kembangkan sekarang, budaya kultur kehidupan habit yang bersyukur. Karena Ayub tetap dapat bersyukur dan memuji Tuhan di tengah badai sekalipun. Mari kita memuji Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Di tengah badai apapun yang sementara kita hadapi. Yang sementara kita sedang berhadapan-hadapan dengan situasi sulit yang ada sekarang. Mari kita bangun
habit, kebiasaan yang namanya bersyukur. Haleluya, puji Tuhan. Dan berikut saudara-saudara tentang Habakuk. Habakuk ini luar biasa juga. Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Ini bagian terakhir dari bersyukur. Contoh yang kedua, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Haleluya. Habakuk walaupun menghadapi kenyataan yang pahit, kenyataan yang serba krisis, kenyataan yang serba mengecewakan, tetapi dia tidak hanyut di dalam krisis, dia tidak hanyut di dalam kecewa, dia tidak terpengaruh dengan hasil-hasil, dengan angka-angka, tetapi dia percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah krisis. Habakuk tetap bersuka cita, tetap memuji Tuhan, walaupun dia ada di tengah-tengah krisis. Jadi saudara-saudara, bersyukur itu merupakan satu habit yang harus kita kembangkan sekarang. Dan gereja memang diizinkan Tuhan menghadapi, sekali lagi semua kita menghadapi masalah yang sama. Ada yang merasa berat, ada yang merasa tidak terlalu berat, tetapi yang jelas persoalan yang terjadi di Indonesia dialami oleh semua orang. Jadi satu-satunya yang harus kita belajar dalam Alkitab, mari kita bangun kehidupan yang bersyukur. Kehidupan bersyukur ada kekuatan. Waktu engkau bersyukur, engkau memiliki kekuatan yang luar biasa. Yesus waktu menghadapi orang-orang yang membutuhkan makanan dan minuman, karena selama 3 hari mereka mengikuti Yesus, tidak ada makanan waktu itu, hanya 5 roti dan 2 ekor ikan. Tetapi apa yang Yesus lakukan? Yesus mengambil roti 5 ini, dia mengambil makanan yang sederhana, yang sedikit ini, dia angkat kepada bapa-bapanya, dan Alkitab berkata, Yesus mengucap syukur kepada bapaknya, dan kemudian dia membagi-bagikan roti itu. Dan akhirnya roti itu bisa memberi makan 5.000 orang, laki-laki saja, belum termasuk perempuan, belum termasuk anak-anak. Jadi di dalam ucapan syukur, kesimpulannya, di dalam ucapan syukur ada mujizat. Di dalam ucapan syukur ada keajaiban. Di dalam ucapan syukur ada energi ilahi. Di dalam ucapan syukur ada sesuatu yang tidak terbatas, yang tidak terbayangkan oleh logika manusia. Allah bekerja di dalamnya. Allah sangat suka orang yang selalu bersyukur. Karena orang yang selalu bersyukur selalu setuju dengan Tuhan, selalu sepakat dengan Tuhan, selalu mengerjakan kehendak Tuhan. Marilah kita selalu belajar bersyukur dalam segala situasi. Haleluya, Tuhan memberkati kita semuanya. Biarlah kita mengikuti terus program ini. Anda ikuti di dalam YouTube channel Handri Karundeng Ministry. Anda bisa subscribe di sana. Jangan lupa pencet belnya supaya jika ada pelayanan-pelayanan berikut, Anda pasti akan lebih dahulu diberitahu. Tuhan memberkati kita semuanya. Ikuti juga program ini di dalam Facebook, fanpage Handri Karundeng Ephata Family. Anda akan mengalami berkat-berkat Tuhan lewat firman Tuhan yang singkat, yang sederhana, tetapi saya percaya ada kuasa yang bisa mengubah dan menguatkan, bahkan menyembuhkan hidup kita. Mari kita bersyukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin, puji Tuhan. Haleluya.